lihat Mazmur pasal 77 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Malam ini kita belajar, saudara. Kita belajar dari Mazmur 77 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Perbuatan Allah di masa lampau. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun. Ini Mazmurnya Asaf. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah. Dengan nyaring kepada Allah supaya ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahan aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihibur. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, maka lemah lesulah semangatku. Selah. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala. Tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Ayat yang ke-8, sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan? Atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Selah. Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Dengan lenganmu, engkau telah menebus umatmu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Selah. Air telah melihat engkau, ya Allah. Air telah melihat engkau, lalu menjadi gentar. Bahkan samudra raya gemetar. Awan-awan mencurahkan air. Awan gemawan bergemur. Bahkan anak-anak panamu berterbangan. Deru gunturmu mengelinding. Kilat-kilat menerangi dunia. Bumi gemetar dan bergoncang. Melalui laut jalanmu dan lorongmu melalui muka air yang luas. Tetapi jejakmu tidak kelihatan. Engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba dengan perantaran Musa dan Harun. Amin, amin. Malam ini kita bicara tentang roh tersinggung. Kalau kita baca Mazmur 77 tadi, maka Mazmur Asaf sedang menyanyikan suatu nyanyian, tehila, nyanyian, di mana dia berkata, apakah Tuhan sudah lupa dengan mereka? Apakah kasih setianya sudah berakhir? Bapak Ibu, kalau kita perhatikan gini, salah satu masalah yang kerap muncul dalam sebuah hubungan adalah ketersinggungan. Apa itu ketersinggungan? Yaitu reaksi sedikit-sedikit tersinggung. Jadi tidak bisa tidak, sikap seperti ini akan dengan cepat, saya percaya dapat meruntuhkan sebuah persahabatan atau sebuah pertemanan, saudara. Makanya Alkitab katakan jangan bergaul dengan orang yang cepat marah. Terjemahan yang lain berkata cepat tersinggung. Ya, akhirnya orang-orang akan takut bergaul dengan kita yang mudah tersinggung dan malah memilih menjauh dari kita. Sebaik apapun saudara, tapi kalau kita suka tersinggung, maka saya percaya bahwa orang akan menjauh daripada kita. Orang tidak akan mudah bergaul dengan kita. Berikut ini saya mencoba untuk membahas beberapa penyebab mengapa kita cepat tersinggung dan bagaimana kita dapat lepas dari masalah ini. Jadi malam ini kita mau belajar sesuatu, saudara ya. Sehingga roh tersinggung ini kalau kita tidak tanggulangi dengan baik, ini akan jadi problem dalam keluarga, problem dalam masyarakat, problem dalam komunitas, juga problem dalam pelayanan.
Ya, penyebabnya pada dasarnya reaksi mudah tersinggung ini muncul dari sebuah sikap hidup yang terlalu personal, terlalu hanya mementingkan diri sendiri. Jadi kalau dia tidak dipuji, dia marah. Kalau dia tidak diangkat, dia marah. Kalau dia tidak mendapat penghargaan, dia marah. Ini penyebabnya di sini. Pada dasarnya reaksi mudah tersinggung muncul dari sebuah sikap hidup yang terlalu personal. Sehingga ketika orang hanya menuntut untuk dihargai, dia akan ngomongin orang lain. Nah, bahayanya ketika Bapak Ibu lakukan ini, mungkin orang gak dengar, tapi Tuhan dengar. Jadi maksudnya begini, mari kita mulai meneropong segala sesuatu melalui lensa pribadi, sehingga segala sesuatu dianggap berkaitan dengan diri kita. Ketika orang ngomongin apa, kita ambil diri kita. Itu ibarat lem penangkap lalat, saudara ya. Ya, kita terus menangkap bukan saja kritikan, tapi apapun yang menyentuh diri kita, apapun yang orang lakukan, kita pikir itu lakukan untuk kita, itu untuk menyinggung kita. Ya. Sehingga akhirnya kita sulit sekali berkembang, sulit sekali maju, sulit sekali berprestasi. Dan apapun yang terjadi atau yang dikatakan orang, kita tanggapi sebagai komentar atau bahkan celaan terhadap diri kita. Mungkin orang lagi ngomongin, siapa tahu ngomongin untuk nolong kita, tapi kita berpikir mungkin mereka mau mencelah diri kita. Itu sebabnya kita cepat tersinggung. Orang kalau cepat tersinggung, maka dia akan marah, karena merasa dia diserang dan diperlakukan dengan tidak selayaknya. Dan saya perhatikan bahwa pada umumnya, sikap hidup yang terlalu personal ini berasal dari penghargaan diri yang minim. Dalam keluarga, dia butuh perhatian, tapi dia tidak dapat perhatian, sehingga dia cari di luar. Ada kalanya orang cari dengan cara berkelahi, dengan mabuk-mabukan, dengan pesta pora, dengan gaya hidup yang hedon, dan sebagainya. Karena penghargaan diri yang minim. Saya percaya ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dan saya sudah dipulihkan gambar diri kita. Gambar diri kita bukan lagi gambar diri yang lalu, masa lalu kita, tapi gambar diri kita adalah selaras dengan firman Tuhan. Sehingga ketika orang punya penghargaan diri yang minim, gambar diri yang amburadul, gambar diri yang hancur, kita merasa tidak berharga. Di bawah orang yang sehingga cenderung melihat sesama seakan-akan berada di atas kita. Ada orang yang begitu, Bapak Ibu. Ketika dia lihat ada orang yang dipakai lebih daripada kita, maka nggak senang dia. Dia mau dia yang tampilkan lebih dari orang lain. Orang ini memiliki hati tidak seperti hati Tuhan. Ingat bahwa iblis itu bukanlah musuh kita yang paling terbesar. Musuh yang terbesar itu adalah keakuan kita. Keangkuhan kita adalah problem terbesar daripada keakuan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dan saya punya keakuan, itu musuh terbesar kita, bukan setan. Ya. Nah, cara pandang melihat sesama sebagai orang yang berada di atas kita membuat kita peka dan cepat menyimpulkan bahwa pada dasarnya orang tidak menghargai kita. Harusnya sebagai rekan teman, rekan kerja, rekan pelayanan, harusnya kita bangga dong kalau orang diangkat lebih daripada kita. Kalau orang dipakai lebih daripada kita, harusnya kita bangga. Tapi berapa kali kita dengar ketika ada orang yang sama-sama bertumbuh dengan kita, tiba-tiba mulai dipakai. Kalau itu di gereja, dia mulai dikasih misalnya pelayanan lebih daripada kita, dikasih kesempatan mulai berkhotbah. Ada orang yang merasa bahwa dia mulai mengalami yang namanya tersinggung. Bapak Ibu mau begini, bahwa kalau belajar tentang kesurupan itu ada 3 tingkatan: kesurupan dasar, kesurupan menengah, kesurupan total. Kesurupan dasar itu adalah tersinggung. Tersinggung itu sudah kesurupan dasar. Kesurupan menengah itu ya sudah didoain mulai teriak-teriak. Kesurupan total itu adalah rohnya dikuasai. Kalau kesurupan menengah, jiwanya dikuasai. Tapi orang tersinggung, itu sudah kesurupan dasar. Nah, cara pandang untuk melihat sesama sebagai orang yang berada di atas kita, membuat kita, saudara, peka dan cepat menyimpulkan bahwa pada dasarnya, orang tidak menghargai kita. Atau orang tidak memperlakukan kita, ya, memperlakukan kita setara. Padahal kita bersama-sama bukan berarti harus setara. Ya, kerja sama-sama bukan berarti setara. Sama-sama kerja, ya, bukan berarti bahwa kita juga harus sama-sama setara. Ada kalanya Tuhan mempromosi seseorang, dan Tuhan menguji hati kita, apakah kita bisa
menerima kelebihan orang lain, dan bersyukur atas kebaikan yang Tuhan berikan kepada mereka. Tapi sebaliknya kita berkata tidak adil. Harusnya saya yang ada di posisi itu. Dan kita cenderung untuk menghina, serta menolak, membicarakan keburukan daripada orang-orang yang sedang dipromosi. Ketika Bapak Ibu lakukan itu, sebenarnya kita adalah orang yang sedang ada di dalam kegelapan. Ya, Bapak Ibu harus tahu bahwa keangkuhan itu adalah penyebab jatuhnya setan. Kalau kita perhatikan baik-baik, ya nanti kalau Bapak Ibu perhatikan Yesaya pasal 14 ayat 12-14, kita bisa melihat Obadya pasal 1 ayat yang ketiga. Keangkuhan itu juga merupakan akar dan tipu daya. Itu keakuan, saudara. Ya, bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara mengatasi? Bagaimana cara mengalahkan roh tersinggung? Yang pertama, kita harus mengubah paradigma atau cara kita melihat hidup ini. Hal yang pertama untuk kita melawan roh tersinggung adalah mengubah paradigma. Mengubah cara kita melihat hidup ini. Bagaimana cara kita melihat hidup ini? Sesungguhnya, paradigma ini kan cara pandang. Cara pandang kita yang mudah tersinggung adalah cara pandang pada diri sendiri, alias egosentrik. Sekarang ini Bapak Ibu dan saya jangan cuma punya cara pandang yang egosentrik. Ya. Kita harus mengubah paradigma atau cara kita melihat hidup ini. Segalanya dilihat atau disoroti melalui lensa pribadi. Bisakah mulai hari ini Bapak Ibu mulai senang dengan melihat ketika ada orang lain yang dipakai, orang lain yang dipercayakan? Bisakah kita ikut senang? Ketika Bapak Ibu bisa mendidik seseorang dan orang itu dipakai lebih daripada kita, harusnya kita senang. Nah, jika kita ingin lepas dari belenggu ketersinggungan, kita harus mengubah cara pandang ini. Tidak boleh hanya egosentrik. Kita mesti berhenti hidup secara egosentrik dan mengingatkan diri bahwa hidup tidak berputar di sekitar kita. Ini dulu Bapak Ibu sampai di sini bahwa kita nggak hanya hidup untuk diri sendiri. Hidup tidak hanya berputar di sekitar kita. Tapi kita hidup dengan orang lain, kita hidup dengan banyak orang, kita ketemu banyak orang. Banyak kali ketika Bapak Ibu berhadapan dengan orang yang egosentrik, dia mau dia lebih dari orang lain. Dia mau dia jadi pemenang. Ketika orang lain dipercayakan, dia tersinggung. Bapak Ibu lihat omongannya, nggak enak, wajahnya berubah dan sebagainya. Tanpa sadar bahwa dia ada di dalam jebakan-jebakan setan. Dia ada di dalam kendali setan. Tanpa sadar bahwa roh jahat menguasai dia. Singkat kata begini, hidup bukan tentang diri kita. Dan bahwa kita bukanlah pertunjukan di atas panggung yang tengah ditonton orang. Kita melayani bukan ditonton orang. Tapi kita melayani karena kita nggak bisa balas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita melayani karena kita ingin membalas kasih karunia Tuhan. Yang Tuhan berikan kepada kita bahkan sampai mati pun Bapak Ibu. Kita masih berhutang dengan Tuhan. Jadi hidup ini bukan tentang kita, bukan tentang pertunjukan di atas panggung, Bapak Ibu. Hidup ini bukan show di atas panggung. Tapi hidup ini adalah bagaimana kita datang dan kita melayani Tuhan dengan hati hamba. Ya. Saya percaya bahwa orang yang melayani dengan hati hamba, apa itu hati hamba, saudara? Ada hati hamba, tapi ada juga orang yang melayani dengan hati hamba itu bukan kehendak. Karena hamba itu berarti dia tunduk kepada seseorang di atas dia yang memerintah dia. Semua keputusan, semua apa yang dia lakukan itu bukan tentang dia, tapi tentang orang lain. Makanya kalau orang berhati hamba itu bukan kehendakku. Kebalikan dari hati hamba adalah bebas, independen. Ada orang yang kerja di kantor, ada orang yang dalam keluarga, tapi rohnya tuh independen. Apa itu independen? Kehendakku, hakku, sesuka-sukanya aku, maunya aku, apa yang aku mau lakukan, aku mau kerjakan. Bapak Ibu bisa perhatikan begini, bahwa orang yang punya hati hamba itu, dia punya pikirannya positif. Dia ceria, dia periang. Kebalikan daripada orang yang independen, selalu negatif, selalu murung, selalu tertekan. Orang yang punya hati hamba itu mempunyai hati yang mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sedangkan orang yang independen, yang selalu mempertahankan hakku, egois tadi, mempunyai hati yang tidak dapat mempercayai Allah. Dia selalu pakai kekuatannya sendiri. Dia selalu berpikir bahwa dia lebih pintar dari Tuhan.
Tapi orang yang punya hati hamba itu dia aman. Dia dapat berkata, saya bersalah. Tapi sebaliknya orang yang independen, orang yang katakan ini kehendakku, ini hakku, tidak aman. Dan dia tidak dapat berkata, sulit sekali untuk dia berkata saya salah. Sulit sekali Bapak Ibu. Dia selalu berpikir bahwa dia yang paling benar. Dan orang lain yang harus salah. Dia nggak pernah salah. Itu orang yang independen. Yang selalu memikirkan tentang egoistisnya. Hatinya. Bapak Ibu harus tahu bahwa orang tersinggung itu dimulai dari egosentris. Ya. Dan orang yang punya hati hamba itu ada terang dalam manusia batinianya. Manusia batinnya dalam rohnya. Sedangkan sebaliknya, orang yang punya kehendakku, orang yang punya hakku, tidak menyerahkan hak dan kehendaknya kepada Tuhan, ada kegelapan dalam manusia batinianya. Bagaimana caranya? Pura-pura, selalu menyembunyikan diri. Orang yang seperti ini, Tuhan akan menyelidiki tempat persembunyian kita. Tapi orang yang apa namanya, yang ada terang dalam manusia batinnya, hati yang terbuka terhadap terang. Alkitab berkata Allah telah menyelidiki hatinya. Kalau Bapak Ibu perhatikan gini, kerendahan hati itu sama dengan kekuatan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Kerendahan hati itu sama dengan kekuatan. Tapi keangkuhan sama dengan kelemahan. Jadi ketika kita rendah hati, itulah kekuatan kita. Tapi ketika kita angkuh, itulah kelemahan kita. Dan Alkitab berkata Yesus itu rendah hati. Orang rendah hati itu bebas dari setiap segala pertentangan, Bapak Ibu. Dan ia memiliki damai yang sempurna di hatinya. Sedangkan orang yang angkuh, itu sama dengan orang yang lemah. Ingat bahwa setan itu sombong. Setan itu dipenuhi oleh konflik. Setan itu dipenuhi oleh kekacauan dan siksaan hati. Kalau Bapak Ibu dan saya punya kerendahan hati, ingat kasih itu memberi. Sedangkan orang yang bebas, independen, tidak mau diatur, kasih pada diri sendiri itu menerima. Maunya cuma nuntut, maunya menerima. Dia tidak pernah memberi. Ya, pemberi itu tidak pernah meminta, saudara. Peminta-peminta tidak pernah memberi. Jadi kita harus punya gaya hidup ini, sehingga kita tidak mudah tersinggung. Hal yang kedua itu adalah kita mesti mengubah cara kita memandang penilaian orang. Perbedaan itu bukan berarti jadi musuh. Perbedaan itu adalah sebuah keindahan. Haleluya. Kita mesti mengubah cara kita memandang penilaian orang lain. Biasanya kita cepat tersinggung karena kita selalu menginterpretasi bahwa penilaian orang terhadap kita adalah buruk. Kita nggak bisa nutup kemungkinan, Bapak Ibu. Ketika kita kerja dengan banyak orang, melayani dengan banyak orang, orang-orang akan mencoba membicarakan saudara. Kita nggak mungkin menyenangkan semua orang. Dan jangan takut, Bapak Ibu, untuk penilaian orang. Ada kalanya penilaian orang itu bisa jadi batu pijakan untuk kita naik tinggi. Dan kalau kita tidak bisa mengubah cara pandang kita, itu bisa menjadi batu yang akan menghancurkan kita. Tapi kalau kita bisa melihat dengan cara pandang yang berbeda, menilai dengan cara yang berbeda, itu akan membawa kita naik lebih tinggi. Saudara dan saya harus mengingat bahwa sesungguhnya sebelum orang yang menilai diri kita, kita sudah terlebih dahulu menilai diri kita sendiri. Dan penilaiannya adalah buruk. Benar, Bapak Ibu? Kita mesti mengubah cara kita memandang penilaian orang. Singkat kata begini, kalau misalnya itu berupa raport merah yang kita terima, sebenarnya bukan dari orang lain, melainkan dari diri kita sendiri. Jadi kita jangan berkata, gua gagal, gua hancur. Sorry. Jangan berkata bahwa saya nggak bisa, saya nggak mampu. Jangan berkata bahwa saya pasti tidak punya masa depan. Kita seperti dapat raport merah. Dan itu bukan karena orang lain, tapi karena
kita menilai diri kita sendiri. Maka itu kita harus mengubah cara kita. Pertobatan itu kan change your mind. Mengubah pola pikir kita dan mengubah sikap hati kita. Ketika kita mengubah pola pikir kita, maka kita juga akan mengubah hati kita. Ketika kita mengubah hati kita mengubah pola pikir kita dengan cara apa? Dengan suka dengan firman Tuhan. Ketika Bapak Ibu suka dengan firman Tuhan, kita tidak mudah tersinggung. Orang mau bicara kita, mau ngomongin kita apapun, kita kita tidak mudah tersinggung. Dan kalau Bapak Ibu dan saya suka akan firman, maka kita jadi orang yang dewasa, maka kita akan melihat perkara-perkara besar. Kita akan melihat perkara-perkara ajaib yang akan Tuhan nyatakan bagi kita. Hal yang ketiga yang saya belajar itu adalah kita harus mengakui kelemahan diri kita. Dan kita juga harus menurunkan ego kita. Kalau kita semua pasti punya salah, Bapak Ibu ya. Kita manusia tidak ada yang Superman ya. Pasti kita punya kelemahan. Nah, kita harus mengakui kelemahan diri kita. Ada orang yang saya temukan yang sudah bodoh, yang kerjanya nggak beres-beres, tapi tidak pernah mau mengakui kelemahannya. Ya, kita harus mengakui kelemahan diri kita. Bahkan kita harus menurunkan ego kita. Ada orang yang, saya lihat ada orang yang kaya, raya, tapi rendah hati, tapi saya juga pernah temukan orang yang miskin, dan yang nggak punya apa-apa, sombongnya luar biasa. Bapak Ibu jangan berpikir bahwa orang yang nggak punya apa-apa itu mereka rendah hati. Ada kalanya sombongnya juga luar biasa. Saya temukan ada kalanya orang kaya, ada yang rendah hati luar biasa, tapi ada orang miskin yang sombong luar biasa. Karena itu kita harus mengakui kelemahan diri kita dan menurunkan ego kita supaya kita bisa mengalahkan roh tersinggung ini. Mungkin kita terkejut mendengarkan kata ego. Sebab selama ini kita beranggapan bahwa kita tidak sombong dan kita tidak punya masalah dengan ego. Semua kita punya problem dengan ego kita. Bahkan sebaliknya kita beranggapan justru orang lainlah yang sombong dan mempunyai masalah dengan egonya. Tidak. Pada kenyataannya kita mempunyai masalah dengan kesombongan dan ego. Misalnya Anda ketika lihat seseorang dalam bisnis, orang itu temanmu, rekanmu, tumbuh sama-sama dan Anda mulai lihat bahwa dia mulai diberkati lebih daripada Anda. Anda mulai jealous dengan dia. Lama-lama dia telepon, Anda nggak angkat telepon lagi, nggak mau lagi duduk ngomong sama-sama. Mulai jealous, mulai jauhi. Kalaupun bisa kumpul sama-sama, Anda, kamu begini, kamu pasti punya orang-orang penting yang tolong kamu. Selalu ada ego. Ketika kita ngomong seperti ini, sesungguhnya itu adalah kita mempunyai masalah dengan kesombongan dan ego. Itu sebabnya kita tidak rela terluka atau terhina sedikitpun karena kita mencoba menjauhkan diri. Kita pikir kita nggak punya masalah, tapi sesungguhnya kita itu punya masalah dengan ego kita. Ya, untuk menurunkan ego, bagaimana sih untuk menurunkan ego, Pastor? Kita harus berani mengakui bahwa memang kita mempunyai masalah dengan ketersinggungan. Satu waktu saya ketemu dengan salah satu teman, orang ini saya kenal lama dan saya tahu bahwa karakternya, ya saya tahu bahwa suka tersinggung. Ngomong apa-apa ada banyak suka tersinggung, dan kalau tersinggungnya itu seenaknya, ya. Yang kalau tersinggungnya biasanya masalahnya pekerjaannya tuh nggak beres. Sebagai bukti bahwa dia protes. Ya. Yang kedua, dia akan masuk kantornya, dia suka terlambat dan sebagainya. Dia ingin protes. Dia diam, dia tidak ngomong, tapi dia protes melalui perilakunya. Dan satu waktu saya ngomong dengan dia, saya lihat kamu kemarin ditegur sama pemimpin, dan kamu nggak ngomong balas, tapi saya lihat wajah kamu berubah. Dan dalam 1-2 minggu ini saya lihat pekerjaan kamu nggak beres, kamu masa bodoh, kamu sering masuk kantor terlambat, ditegur sama pemimpin pun, dia biarin saja. Dan dia katakan, iya saya mangkel. Makanya saya masuk kantor terlambat, saya tidak buat pekerjaan,
Itu sebagai bentuk protes saya. Saya bilang, kamu yang rugi. Loh kok, dia bilang, kok saya rugi? Kalau sampai pemimpin perhatikan kamu detail, kamu bisa dikeluarkan dari kantor ini. Dan kalau kamu tidak turunkan ego, tidak mau belajar rendah hati, maka kamu dimanapun kamu tidak akan bisa dipakai. Untuk menurunkan ego, kita harus berani mengakui bahwa memang kita mempunyai masalah dengan ketersinggungan. Dia katakan, bagaimana caranya? Kamu harus akui bahwa kamu tersinggung. Kalau kamu tersinggung, kamu masuk dalam jebakan setan. Mulai dengan tindakan seperti itu, lama-lama kamu akan berontak kepada pemimpin. Lama-lama kamu akan kehilangan pekerjaan. Lama-lama keluargamu akan susah dengan cara kerja kamu yang seperti ini. Dan kalau kamu tetap seperti ini, maka kamu jadi bulan-bulanan daripada setan. Nah, kita mesti berani untuk meminta maaf atas tindakan kita. Saya katakan kamu harus ketemu pemimpin, kamu minta maaf. Mungkin pemimpin nggak tahu, tapi Tuhan lihat hati kamu. Mungkin pemimpin nggak lihat, tapi Tuhan lihat hati kamu. Kemudian dia katakan, iya. 2 minggu lebih. Kemudian dia menghadap pemimpin, dia katakan, Om saya minta maaf, saya begini. Dia mengakui bahwa dia tersinggung waktu ditegur, lalu kemudian dia masuk terlambat, kerjaannya nggak beres-beres, dia kasih ke orang lain, dan orang lain juga tidak kerjakan, ditanya dan nggak beres-beres pekerjaannya, dia minta maaf. Cara pola pikir kita, ya, pola pikir kita harus mengubah cara kita memandang penilaian orang lain itu penting. Kita harus mengakui kelemahan diri kita dan menurunkan ego. Satu kelemahan saya itu adalah kerjanya terlalu cepat. Sehingga akhirnya istri saya sering berkata begini, kalau kamu maunya cepat, orang-orang yang ada dengan kamu belum tentu bisa ikut kamu. Karena satu waktu saya khotbah bahwa kalau kita berjalan terlalu cepat, kita hanya berjalan dengan orang-orang kuat saja. Padahal di dalam kelompok itu, ada yang mengandung, ada yang terluka, ada yang sudah tua, ada yang mungkin cacat. Saya bisa tinggalkan orang-orang itu. Saya hanya cenderung berjalan dengan orang-orang yang kuat. Caranya untuk saya bawa seluruh kawanan itu sampai di tujuan adalah menyelaraskan langkah dengan mereka yang paling lemah. Dan itu kelemahan saya. Ya, tipikal saya adalah jalan dengan cepat. Kalau dapat apa-apa dari Tuhan, bergerak dengan cepat. Tapi belum tentu semua orang ikut. Awalnya dulu ketika istri saya beritahukan itu, saya ada kalanya dengar tapi nggak mau ikut. Tapi lama-lama saya lihat ketika saya berjalan hanya dengan orang-orang yang kuat saja, maka tidak semua orang bisa ikuti saya. Sehingga akhirnya saya belajar mengakui bahwa itu menjadi bagian kelemahan. Itu menjadi bagian kelemahan saya. Ada kalanya ketika saya berjalan, orang lain tidak mengikuti saya tersinggung. Saya bisa omelin mereka, marahin, kenapa kamu begini, kenapa begini? Padahal mereka belum tentu berjalan, belum tentu bisa secepat saya, bisa mengikuti saya. Karena itu Bapak Ibu, kita harus belajar mengakui kelemahan diri dan menurunkan ego. Semua kita pasti punya ego. Tapi ketika kita akui, saya percaya itu akan menolong orang lain. Kita akan belajar sesuatu dan menolong orang lain. Hal yang keempat adalah kita mesti mengecek persepsi kita sebelum sampai pada kesimpulan. Caranya adalah begini. Kita harus bertanya dan minta pendapat orang lain. Kita harus bertanya dan minta pendapat orang lain. Saya termasuk orang yang bergerak, tadi saya katakan cepat. Ada kalanya saya cuma hanya butuh 1-2 orang untuk saya minta pendapat, kemudian kalau mereka kita setuju maka bergerak. Istri saya sering berkata begini, kamu ngomong kalau Alkitab bilang banyak penasehat peperangan dimenangkan. Kamu jangan hanya dengar 1-2 orang, belum tentu mereka punya pendapat yang baik, bisa jadi problem di depan. Karena itu, poin keempat ingin saya bahas kepada Bapak Ibu. Kita mesti cek apa? Persepsi kita. Sebelum sampai pada kesimpulan. Kita harus bertanya, minta pendapat pada orang lain. Bagaimana caranya? Ceritakan apa yang terjadi.
Dan bertanyalah, apakah memang, misalnya ada kalau contoh orang menghina saudara, orang membicarakan saudara di belakang, apakah memang orang menghina kita secara sengaja? Ditanyakan. Jangan Bapak Ibu hanya dengar sepihak. Alkitab katakan begini, kalau ada masalah selesaikan 4 mata. Panggil orang itu ngomong 4 mata, kalau nggak mau dengar, panggil saksi. Supaya kita tidak mudah tersinggung. Jangan Bapak Ibu belum selesaikan masalah, sudah ngomongin di belakang. Sudah bicarakan di belakang. Atau Bapak Ibu bertindak dengan sikap perilaku tingkah laku yang tidak sesuai dengan aturan. Maka orang tidak akan bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Nah, ceritakan apa yang terjadi. Dan bertanyalah, apakah memang orang menghina kita secara sengaja? Besar kemungkinan kita akan mendapati bahwa orang lain tidak melihatnya sama seperti kita. Apa yang kita pikirkan belum tentu seperti apa yang di depan kita. Kalau kita bisa selesaikan dengan baik, cara pandang kita, cara kita melihat persoalan akan berbeda, saudara, akan berbeda. Makanya saya katakan kita mesti mengecek supaya kita tidak mudah tersinggung. Tadi saya memulai bahwa kita kalau hidup dengan banyak orang, 500 orang dalam jemaat, 1000 orang dalam jemaat, maka 1000 masalah, 1000 persoalan. Semua orang ingin dekati gembala, semua orang ingin didoakan oleh gembala, semua orang ingin dekat dengan saudara sebagai pekerja dan pelayan-pelayan Tuhan. Ketika Anda dipakai dengan karunia, semua orang ingin mencari Anda. Dan orang bukan cuma cari saudara untuk hal-hal yang baik, orang juga mungkin membicarakan Anda sesuatu yang mungkin belum tentu itu fakta dan itu kebenaran. Maka kita perlu mengecek sebelum sampai pada kesimpulan. Makanya ketika ada masalah, jangan omongkan dulu, cek dulu. Supaya kita tidak mudah tersinggung. Haleluya. Jadi, kita harus belajar rendahkan diri untuk meminta pandangan orang lain. Misalnya orang katakan, ada orang ngomong ini, tanya siapa yang dengar? Tanya pendapat orang itu, kalau dia dengar, panggil orang yang katanya dia omongin. Orang ini dengar kamu ngomong begini, betul atau tidak? Supaya kita tidak mudah tersinggung. Rendahkanlah diri untuk minta pandangan orang lain, dan tidak bertindak sesuai dengan pandangan sendiri. So, kalau kita bertindak dengan pandangan sendiri, kita akan marahin orang. Kamu omongin saya ya begini. Belum tentu loh, saudara. Kalau tidak ada saksi, dia katakan saya nggak ngomong Bapak. Loh, kita jadi malu. Jadi, kita perlu klarifikasi, ya istilah saya tadi, mengecek persepsi kita, mengecek pandangan kita sebelum sampai pada kesimpulan. Jadi untuk kita tidak tersinggung harus lakukan ini Bapak Ibu, sehingga kita bebas dari tipu daya setan. Hal yang kelima itu adalah tidak bisa tidak. Untuk pulih kita harus sembuh dari penyakit penghargaan diri yang buruk ini. Jadi ketersinggungan itu adalah penyakit penghargaan diri yang buruk. Jadi kalau orang suka tersinggung, itu penyakit, saudara. Namanya penyakit penghargaan diri yang buruk. Bapak Ibu tulis, tersinggung itu adalah penyakit penghargaan diri yang buruk. Jadi kalau Anda lihat orang sering tersinggung, dia berpenyakit. Tidak dapat diobati, saudara. Dia obatinya adalah dia harus ikuti poin 1, 2, 3, dan 4 tadi. Tidak bisa tidak, untuk pulih kita harus sembuh dari penyakit penghargaan diri yang buruk. Waktu saya renungkan ini, waduh, tanpa sadar, di waktu-waktu tertentu kita menghina penyakit ini. Ya bagaimana caranya untuk kita bisa sembuh? Carilah seorang konselor, carilah seorang hamba Tuhan, mintalah bantuan padanya untuk menolong Anda, supaya masalah penghargaan diri yang buruk ini bisa terlepas dari hidup kita. Haleluya. Makanya tadi saya jelaskan bahwa kita harus terbuka, kita harus cerita kepada orang lain.
Kita mesti berdamai bukan hanya saja dengan orang lain yang bersumbangsi besar terhadap masalah kita, tapi juga berdamai dengan diri sendiri. Ada banyak orang yang karena masalah diri sendiri itu bisa jadi masalah bagi orang lain. Ya, masalah problem bagi orang lain. Kalau kita belum selesaikan masalah diri kita ke gereja manapun kita akan jadi masalah. Kalau kita belum selesaikan masalah dalam hati kita, orang terluka, cenderung melukai orang lain. Kita mesti berdamai dulu, bukan saja dengan orang lain, tapi kita harus berdamai dengan diri sendiri. Ya. Yang pada akhirnya kita mesti menerima ketika kita berdamai dengan diri sendiri, sebab sesungguhnya kita tidak menerima dan tidak menyukai diri kita sendiri. Itu sebabnya tadi saya katakan kita memberi raport merah. Satu waktu saya melayani seorang anak perempuan, dan setiap malam dia selalu pegang rambutnya dan dia benturkan kepalanya di tembok. Dan saya tanya, sewaktu-waktu ketika saya melayani dia, saya tanya kenapa? Karena dua kakaknya perempuan juga. Adiknya yang nomor 4 laki-laki. Dia katakan, di rumah saya sering dengar papa dan mama saya bilang, dua kakaknya lebih cantik dari kamu. Padahal kalau mereka bertiga perempuan kumpul, anak nomor 3 ini yang lebih cantik dari dua kakaknya. Tapi papa dan mamanya selalu berkata, dua kakaknya itu lebih cantik dari dia. Sehingga dia tidak menyukai dirinya. Dia benturkan kepalanya di tembok karena dia katakan dia paling jelek. Dia benturkan kepalanya. Bahkan dia katakan, kenapa aku harus lahir di dunia? Dia tidak bisa menerima dengan sesungguhnya dirinya. Dia tidak bisa menerima dirinya. Dia berpikir bahwa dia tersinggung dengan kedua kakaknya, dia tersinggung dengan papa mamanya, dengan perkataan orang tuanya. Lalu dia menyakiti dirinya sendiri. Kita harus kembali kepada Tuhan. Pengertian kembali adalah gini, penilaian atas diri kita itu ditentukan oleh Tuhan dan bukan ditentukan oleh apa kata orang dan apa kata tradisi. Orang tersinggung itu karena apa kata orang? Apa kata tradisi? Oh, muka kamu ini tidak hoki. Ya. Oh, kakakmu lebih cantik dari kamu, dia tersinggung. Mazmur 77 tadi adalah mazmur yang syarat dengan pertanyaan kepada Tuhan. Mazmur yang tadi kita baca ayat 1-20. Mengapa Tuhan meninggalkan pemazmur di dalam kesusahannya? Kalau kita baca yang Mazmur Asaf tadi, di manakah Tuhan? Di manakah kasih setiamu? Apakah kasih setiamu sudah berakhir? Kan pertanyaan-pertanyaan, ada begitu banyak pertanyaan kepada Tuhan. Di dalam kesusahan kita sering merasa sendirian, kan? Ditinggal sesama, kita berpikir kita ditinggal Tuhan. Padahal sesungguhnya kalau kita renungkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang sering meninggalkan Tuhan. Makanya manusia itu suka cepat tersinggung. Tuhan tinggalkan saya. Tuhan nggak pernah tinggalkan kita. Kita mengasihani diri kita sendiri, kita merasa Tuhan tinggalkan kita, padahal dia tidak pernah tinggalkan kita. Kita cepat menyimpulkan bahwa orang tidak menyukai kita, dan Tuhan pun meninggalkan kita, atau bersikap tidak adil kepada kita. Siapa bilang? Berulang-ulang kita lihat bahwa ketika Israel memberontak, Tuhan selalu menemani mereka. Tuhan selalu mendampingi mereka. Tuhan selalu menjaga mereka. Tadi pagi kita baca kitab Nehemia, dan saya lihat begini, mereka berbuat salah, mereka berdosa, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dan Asaf, Mazmur Asaf, dia berkata gini, bahwa tidak berhenti pada pemikiran, dia tidak berhenti pada pemikiran pribadinya. Tapi apa yang dia lakukan? Mazmur 77 ayat 12 dia berkata, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Hebat itu loh. Ya, aku hendak mengingat keajaibanmu dari zaman purbakala. Ketika Bapak Ibu dan saya misalnya ada orang yang memperlakukan saudara dengan tidak baik, jangan cepat tersinggung. Ingat perbuatan Tuhan. Ingat apa yang Tuhan kerjakan kepada kita di hari-hari yang lalu. Bahwa dia yang sama masih melakukan hal-hal ajaib hari ini. Pemazmur memilih untuk tidak tenggelam di dalam kolam perasaan, lubang perasaan. Ia memilih untuk melihat perbuatan dan kasih setia Tuhan dengan cara yang berbeda, cara yang ajaib.
Jadi ketika Bapak Ibu dan saya lagi tersinggung, lagi mengasihani diri sendiri, nggak ada cara lain. Anda perlu datang kepada firman Tuhan. Anda perlu datang di mesbah pribadimu, berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Itu cara kita terlepas daripada roh ketersinggungan. Sewaktu ia mengingat perbuatan Tuhan, maka sadarlah pemazmur, sadarlah Asaf tadi. Ya, sadarlah ia ternyata Tuhan tidak seperti yang ia bayangkan. Banyak kali ketika kita dalam pergumulan, dalam masalah, itu ujian hati. Ya, Bapak Ibu dan saya harus, satu hal yang tidak boleh hilang daripada kita adalah tidak boleh hilang percaya kepada Tuhan. Semua mungkin bisa hilang, seperti yang dialami oleh Ayub. Tapi satu yang tidak pernah hilang dari Ayub adalah dia tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus melihat Tuhan dan orang lain sesama secara jernih. Harus bisa melihat Tuhan dengan pure lebih nyata daripada masalah persoalan yang kita alami. Dan pemulihan dimulai pada saat kita datang kepada Tuhan. Makanya tadi saya katakan tidak ada tempat yang lain untuk kita bebas daripada roh ketersinggungan selain daripada saudara dan saya datang kepada Tuhan dalam doa pujian penyembahan, datang memandang Tuhan, mencari firman-Nya, maka disitulah saudara dan saya akan dipulihkan. Kemudian kita akan memulihkan banyak orang. Ketika Bapak Ibu ada dalam tingkatan ini, ada banyak orang yang akan tertolong dengan kehidupan saudara dan saya. Amin. Jadi malam ini saya bagikan beberapa poin kepada kita, bagaimana kita bebas dari ketersinggungan. Kita harus mengubah paradigma, pola pikir kita, cara kita melihat hidup ini. Yang kedua adalah kita mesti mengubah cara kita memandang penilaian orang lain. Jangan membesar-besarkan masalah. Ya, Bapak Ibu dan saya ketika dengar ada seperti ini seperti ini, jangan omong. Tanya, adakah orang lain yang dengar? Kalau ada orang lain dengar, panggil orangnya. Kalau dia nggak mau ngaku, panggil orang yang dengar itu jadi saksi. Kalau sampai dia nggak mau dengar, ya lihat orang itu sebagai orang yang tidak kenal Tuhan. Ya, itu cara menyelesaikan. Jadi kita tidak tersinggung. Kita selesaikan sesuai dengan kebenaran firman. Kita lakukan kebenaran, Tuhan akan bela kita. Yang ketiga, kita harus mengakui kelemahan diri kita. Menurunkan ego. Kita semua punya kelemahan. Belajar mengakui kelemahan diri kita. Lalu turunkan ego. Ya, jangan suka membandingkan diri dengan orang lain, meninggikan diri di atas orang lain. Tapi ketika orang lain ditinggikan, bersuka cita dengan mereka. Ketika orang lain diangkat, ketika orang lain diberkati, bersuka cita dengan mereka. Ketika orang lain susah, bersedihlah dengan mereka. Ketika orang lain menangislah dengan itu ajaran Tuhan Yesus. Dan yang keempat adalah kita mesti mengecek dalam hal ini persepsi kita sebelum sampai pada kesimpulan. Jadi jangan menghakimi orang lain, klarifikasi dulu. Sebelum saudara dan saya mengambil sebuah kesimpulan menilai seseorang. Sehingga kita bukan hakim, saudara ya. Kita tidak menghakimi orang lain. Ya, tapi kita mau menyelesaikan problem dan tidak tersinggung. Yang terakhir itu adalah tidak untuk pulih kita harus sembuh dari penyakit penghargaan diri yang buruk. Ingat, tersinggung itu adalah penyakit penghargaan diri yang buruk. Jadi kalau Anda lihat ada orang tersinggung, dia kena penyakit. Namanya penyakit penghargaan diri yang buruk. Maka carilah konselor, carilah hamba-hamba Tuhan yang bisa Anda percaya. Lalu Anda minta di konselor supaya dia bisa menolong Anda. Dan yang berikut adalah Bapak Ibu harus masuk dalam doa-doa pribadi, mesbah-mesbah doa, menara-menara doa, dalam ibadah-ibadah yang sungguh-sungguh rubah pola pikir dan hati kita. Sehingga kita akan melihat petang dan kemudian terjadi dalam hidup kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk malam ini. Hamba sudah menyampaikan firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Dan firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Materaikan firman ini. Aku usir setiap roh tersinggung. Dan aku patahkan setiap roh tersinggung. Aku patahkan setiap roh keegoisan. Aku patahkan setiap roh kesombongan, roh keakuan. Aku patahkan dalam nama Yesus. Dan aku katakan out dan out dalam nama Yesus. Sehingga umat Allah bebas
umat Allah bebas. Mereka adalah orang-orang yang mau mengakui kelemahan mereka, mau menurunkan ego mereka, bersuka cita ketika temannya dipromosi, diangkat, dipakai oleh Tuhan, dan tidak tersinggung ketika orang lain membicarakan mereka. Tapi mereka mau menyelesaikan masalah itu dengan baik, dengan ada saksinya, mengklarifikasi dengan baik, ada saksinya, sehingga tidak ada masalah yang tidak dapat terselesaikan, dan nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Tuhan, hamba berdoa biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi umat, sehingga mereka tinggal dalam kebenaran. Dalam nama Yesus, dalam nama Ya, shalom Pastor Luther. silakan Ibu Devi. Ya, pertanyaan pertama, bagaimana caranya melepaskan pengampunan? Karena selalu teringat kata-katanya. Ya, caranya mengampuni. Kalau misalnya kita belum ampuni, maka kalau kita masih ingat, berarti kita belum ampuni ya. Jadi kalau orang sudah mengampuni itu tidak lagi ingat kata-katanya. Nanti baca Matius pasal 5, 23-25, Matius pasal 6, 14, 15, Amsal 27 ayat yang ketiga, itu ayat-ayat yang tentang tidak ini, tentang mengampuni, dan bagaimana kalau orang tidak mengampuni itu seperti pikul pasir 100 karung diikat di badannya kemana-mana, pergi. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu tidak bisa mengampuni seseorang, maka nggak ada cara yang lain, Bapak Ibu harus datang kepada orang itu. Karena pengampunan itu sifatnya vertikal dengan Tuhan. Kita mengaku di hadapan Tuhan, dan kita mengaku di hadapan sesama, itu horizontalnya. Baru jadi tanda salib, itu jadi jembatan bagi kita. Orang yang pertama kali mengampuni itu dia pemenang. Mungkin Bapak Ibu nggak salah, orang itu yang salah. Atau sebaliknya, Bapak Ibu yang salah, orang itu yang tidak salah. Tapi karena kita tahu kebenaran, kita harus melakukannya. Yesus itu nggak salah, tapi dia ngampuni kita kok. Dan dia Tuhan dan Raja. Dia tidak berkata bahwa nanti derajatku rendah, juga tidak. Jadi pengampunan itu harus melupakan. Nah, harus melupakan dengan cara apa? Datang minta ampun dari orang itu. Ketika minta ampun, saling mendoakan, pelukan, kalau itu laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, sudah lupa, tidak ingat lagi. Ya, baru kita bisa pulih. Nah, kalau orang tidak bisa mengampuni juga nggak boleh ibadah. Menurut Matius pasal 5, 23-25, jika kamu teringat sesuatu dalam hatimu kepada saudaramu, tinggalkan mesbah, tinggalkan korban bakaran, pergi berdamai dulu, baru datang persembahkan korban bakaran. Artinya Tuhan lebih concern dengan isi hati kita daripada apa yang kita lakukan yang orang lain bisa lihat. Jadi, jangan sampai kita simpan sakit hati bertahun-tahun, karena itu pemicu penyakit, kanker, darah tinggi, macam-macam, saudara. Kalau kita simpan sakit hati, ya. Tapi ketika mengampuni, Anda lanjut, Bu Devi. Ya, Pastor, terima kasih. Yang kedua, kalau kita pernah terluka karena perilaku orang lain ke kita, kemudian kita sudah mengampuni, tapi setelahnya kita tetap menjaga jarak untuk menjaga hati kita. Apakah itu
alkitabiah atau tidak, Pastor? Kalau kondisinya menjaga jarak misalnya di kantor dengan satu kantor, atau kalau misalnya kita di dalam rumah, kan nggak mungkin jaga jarak dengan papa mama. Justru bagi saya kalau misalnya orang itu adalah orang yang dekat dengan kita, orang tua, maka nggak mungkin kita jaga jarak. Kalau kita jaga jarak, berarti kita belum pulih. Benar? Justru dengan kedekatan itu, orang ngomong yang gak benar, tapi hati kita sudah pulih dengan Tuhan, saya percaya itu tidak akan melukai kita lagi. Kita melihat itu bukan lagi sebagai tempat di mana kita akan bernanah-nanah, berdarah-darah, tapi kita akan lihat itu sebagai pijakan untuk kita naik lebih tinggi. Kalau kita menjauhi diri dari orang itu, maka saya percaya bahwa kita itu belum sembuh. Ya, kalau itu orang-orang dekat dengan kita, misalnya dalam rumah, suami atau istri, orang tua atau anak, nggak mungkin kita menjauh. Kalau kita menjauh, tidak mau bicara dengan dia, tidak mau dekat dengan dia, ya, maka kita belum pulih. Ya. Justru bagi saya ketika kita pulih, justru kita harus dekat. Bahkan bagi saya tambah dekat. Ya. Ketika saya pulih dengan papa saya, justru bukan tambah jauh, tambah dekat, tambah sayang justrunya. Ya. Orang mengampuni yang benar itu adalah ketika dia pulih, dia tambah sayang. Karena pengampunan itu adalah salah satu sistem prinsip kerajaan Allah untuk seperti merekatkan bagian-bagian yang retak dalam hidup kita. Ya, pengampunan itu adalah perekat untuk bagian-bagian yang retak dalam hidup kita. Jadi ketika kita mengampuni, tidak ada keretakan lagi, tidak ada lagi jembatan, ya, tidak ada lagi bagian-bagian yang memisahkan, karena semua direkatkan kembali. Seperti itu, Ibu Devi. Ya, terima kasih, Pastor. Yang ketiga, apakah orang yang depresi atau putus asa karena ada roh ketersinggungan? Apakah orang depresi atau putus asa ada roh ketersinggungan? Bisa juga. Orang depresi atau putus asa itu bisa saja ada ketersinggungan, bisa juga karena ada tidak bisa mengampuni, atau bisa juga ada yang namanya roh keangkuhan itu. Ya, kalau orang punya keangkuhan dalam dirinya, itu kan kelemahan. Mudah putus asa, ya, mudah kalah, dia tidak punya daya tahan untuk sebuah proses yang datang, karena maunya cepat, ya, maunya cuma instan, tapi tidak mau proses. Sehingga ketika misalnya dia lihat kegagalan, dia putus asa. Bisa juga karena punya daya juang. Kalau misalnya anak ini di dalam keluarga terlalu manja, tidak pernah dilatih untuk berjuang, ya pasti akan mudah putus asa. Tapi kalau misalnya dia dilatih oleh orang tuanya untuk punya daya juang, ada masalah harus hadapi, tidak lari dari masalah, tidak bersembunyi di belakang orang tua, tapi harus hadapi. Saya percaya bahwa dia akan melihat kegagalan itu bukan sebagai akhir kiamat dalam hidupnya, tapi dia lihat kegagalan itu sebagai kesempatan untuk dia belajar, untuk dia bisa naik lebih tinggi dan menjadi lebih dewasa. Jadi bagi saya ada begitu banyak faktor orang frustrasi. Saya percaya bahwa orang-orang yang hebat juga mengalami kegagalan yang sama. Mereka mungkin tidak lahir dari keluarga yang hebat dari awal, tapi dia orang yang bertahan di tengah-tengah kegagalan, di tengah-tengah masalah proses, dan dia bertahan, dia melewati semuanya itu, kemudian dia naik lebih tinggi. Ya, itu yang membuat sehingga mereka jadi pemenang, menjadi orang-orang yang sukses. Nah, saya juga percaya begini, bahwa bisa saja orang yang mudah putus asa, orang yang mudah putus asa dan mudah apa tadi Ibu Devi tadi pertanyaannya tadi, mudah putus asa dan apa? Orang yang depresi dan putus asa karena apakah karena ada roh ketersinggungan? Bisa juga karena ada roh jahat di balik itu. Bisa juga karena ada roh, tapi roh jahat itu memakai kelemahan kita. Makanya tadi saya katakan iblis itu bukan musuh kita yang terbesar. Musuh kita terbesar itu adalah keakuan kita.
keangkuhan kita adalah problem terbesar. Jadi problem terbesar kita sebenarnya adalah keangkuhan. Jadi keangkuhan itu menghampiri semua problem. Keangkuhan itu mendasari hampir semua problem yang dimiliki manusia. Itu maksud saya. Sekalipun sekarang iblis diikat misalnya. Misalnya sekarang kita ikat iblis. Manusia masih tetap mempunyai sifat dasar yang angkuh. Andai kata kalau hari ini ayo kita ikat iblis, dan Tuhan izinkan itu iblis terikat. Saya percaya manusia masih tetap mempunyai sifat dasar yang angkuh. Yang harus dengan hati-hati dijaga dan dikendalikan. Bisa kita baca dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Boleh ditunjukkan? Dan supaya aku jangan meninggikan diri. Ini pernyataan Rasul Paulus. Karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Rasul Paulus mendapatkan pernyataan-pernyataan yang sangat luar biasa. Dan Tuhan tahu bahwa orang ini bisa sombong. Tuhan tahu bahwa orang ini bisa saja melupakan Tuhan, makanya dikasih ada utusan iblis untuk mengocok dia. Dan Rasul Paulus berkata sampai 3 kali, aku berseru kepada Tuhan, tapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dan ingat bahwa manusia jatuh ke dalam dosa, itu karena keangkuhan. Nanti bisa lihat Amsal 16 ayat 18, kemudian kita bisa lihat ayat yang ke-29 dan pasal 29 ayat 23. Bisa lihat Amsal 16 ayat 18. Manusia jatuh ke dalam dosa itu karena keangkuhan. Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kecongkakan mendahului kehancuran. Orang sombong itu orang yang lemah, saudara. Ya. Orang sombong itu orang yang lemah. Maka tadi keangkuhan itu orang lemah. Tolong tunjukkan ayatnya tadi, tetap. Tapi orang rendah hati itu punya kekuatan. Amsal 16:18, kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi kalau orang congkak, itu awal kehancuran. Dan kalau tinggi hati, dia akan jatuh. Jadi kalau kita melayani Tuhan, kita nggak boleh punya kecongkakan tinggi hati. Ya. Setan bisa bekerja menjatuhkan kita. Bisa lihat ayat 29. Amsal 29 ayat yang ke-23. Amsal 29 ayat 23. Keangkuhan merendahkan orang, tapi orang yang rendah hati menerima pujian. Makanya tadi saya katakan keangkuhan itu sama dengan kelemahan. Jadi ketika kita sombong, mungkin ada orang yang suka kita, tapi di hadapan Tuhan itu kelemahan. Kan kita harus tahu bahwa setan itu sombong, angkuh, dipenuhi oleh konflik, kekacauan, siksaan hati. Tapi orang yang rendah hati menerima pujian. Kerendahan hati itu kekuatan, Bapak Ibu. Dan Yesus itu rendah hati, bebas daripada segala pertentangan, dan dia memiliki damai. Jadi ketika orang dia ada dalam tekanan, depresi, dan sebagainya, lama-lama dari daging kita, keakuan kita, setan bisa pakai itu untuk pintu masuk untuk menyerang kita. Jadi pertanyaannya, bisa nggak? Bisa. Setan pakai itu untuk menyerang seseorang ketika dia depresi, ketika dia mengalami kegagalan berkali-kali. Karena dia tidak bersabar, setan pakai itu untuk mengintimidasi dia, sehingga dia terintimidasi. Ada lagi, Bu Devi? Ya, terima kasih, Pastor. Pertanyaannya selanjutnya, ketersinggungan itu sifat atau roh sebetulnya, Pastor? Terima kasih. Ketersinggungan itu sebenarnya
sifat manusia, tapi itu bisa jadi, seperti tadi saya katakan, itu bisa jadi roh, karena kita tidak kelola itu kan gitu kan. Jadi manusia punya salah satu sifat, tadi saya katakan bahwa problem terbesar kita tuh keakuan. Penjelasan saya tadi itu, keakuan. Setan bisa pakai itu untuk menyerang kita dengan ketersinggungan itu, roh tersinggung. Makanya tadi saya katakan roh tersinggung, mengalahkan roh tersinggung. Karena itu sudah menjadi karakter. Jadi orang itu ketika ngomong apapun bereaksi, itu sudah jadi karakter dirinya. Ya. Jadi dari sifat, dari hal-hal kecil, sifat kumpul jadi satu, jadi karakter. Kemudian dari karakter itu, setan bisa pakai itu. Ingat bahwa setan itu makhluk roh. Tempat yang paling nyaman untuk dia tinggal itu adalah manusia, karena dia bisa melakukan kehendaknya. Ketika dia tinggal di rumah kosong, dia hanya nakutin orang di sana. Tinggal di batu besar, hanya nakutin orang di sana. Tinggal di pohon, dia hanya nakutin orang di sana. Ya. Tapi kalau dia tinggal di manusia, manusia bisa jadi alat. Ya. Makanya saya berkali-kali bilang kita bisa dipakai Tuhan. Ya. Kita bisa dipakai Tuhan, kita juga bisa dipakai setan. Nah, setan bisa pakai kita. Jadi bisa nggak? Itu disebut tersinggung, bisa disebut roh. Tapi itu juga dimulai dari sifat manusia. Sifat tidak, kita tidak ngeremnya, kita tidak basmi dia, kita tidak perbaharui dia, merubah paradigma pola pikir kita, maka itu jadi karakter, dikuasai, sehingga kita menjadi kaki tangan daripada tipu daya setan. Oke, terima kasih Pastor. Ini pertanyaan terakhir ya. Saat ini di zaman sosmed, ada yang tersinggung lalu blok kita, padahal cuma salah paham. Bagaimana mengatasinya, Pastor? Kalau saya lihat begini, bahwa ada memang mau dikatakan tersinggung, belum tentu. Makanya tadi saya katakan begini, karena kalau di media sosial, orang mau ngomong apa saja, dia bisa ngomong apa saja. Ya, bahkan dia bisa ngomong di dalam hal-hal rohani, bahkan dia bisa menolak karunia-karunia roh, dia bisa katakan bahwa hamba-hamba Tuhan bisa sesat dan sebagainya. Padahal dia sendiri tidak menyelidiki firman Tuhan, 1 Korintus 12, 1 Korintus 14 dan sebagainya. Ya, ada orang yang berkata kepada saya, Pastor, ada orang yang terus WhatsApp saya nggak tersinggung tapi sangat mengganggu. Ya, sangat mengganggu. Lalu saya tanya, apa yang kamu lakukan? Ya, karena sangat mengganggu, saya blok dia sehingga tidak mengganggu saya, karena saya pikir semua yang dia bicarakan itu bukan esensi daripada sebuah kebenaran, tapi justru dia sedang menghantam kebenaran itu. Saya sudah jelaskan kebenaran kepada dia, tapi tetap dia tidak mau untuk menerimanya. Jadi ada titiknya di mana ada orang mungkin yang membloknya karena dia tidak mau diganggu. Tapi kalau kita memblok seseorang karena tersinggung, ya itu bertobat, ya kita bertobat. Ya, kalau orang kasih masukan yang baik, lalu kita tidak mau terima, kemudian kita blokir WhatsApp-nya, ya bertobat, ya. Kalau misalnya ada orang yang mengganggu saudara terus, esensinya apa? Orang itu Anda nggak kenal, tapi terus ganggu saudara terus di media sosial dan sebagainya. Ya, kalau dia blok juga bagi saya, karena itu untuk kenyamanan dia, tidak mau diganggu, bagi saya juga itu tidak masalah, itu kan privasi seseorang, ya, itu privasi seseorang. Ya memang karena kita tidak diciptakan bukan hanya untuk diri sendiri kan Bapak Ibu. Jadi kita tidak mempunyai alasan untuk menjadi sombong karena kita diciptakan bukan oleh diri sendiri. Ya. Kita diciptakan bukan oleh diri sendiri. Ya. Kita lahir sebagai bayi yang tidak berdaya, misalnya, dan kita tidak dapat mengatakan apapun tentang hal ini, kita tidak dapat memilih untuk menjadi laki-laki atau perempuan. Tidak juga dapat memilih menjadi hitam atau putih, rambut seperti apa, dari suku mana, kandungan mana, kampung mana, desa mana, kota mana, bangsa mana, kita nggak bisa milih. Ya. Kita diciptakan untuk jadi berkat bagi banyak orang. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dan saya mau supaya kita bisa diterima oleh orang lain, pasti ada orang yang nggak suka dengan kita juga.
Ya, ada masing-masing orang. Kalau misalnya orang tanya saya gimana? Kalau saya selama orang itu misalnya yang dia omongkan itu masuk akal, kebenaran, no problem. Ya, no problem. Selama masuk akal. Tapi kalau itu ganggu dengan sekarang media sosial orang pegang handphone semua, ya mungkin saja ada yang bisa diblok kalau itu mengganggu. Ya, sekarang orang mengganggu orang bisa saja maki-maki orang, dan itu kan mengganggu perkataan-perkataan yang tidak baik, tidak benar. Kemudian ngaku-ngaku orang, bicara tentang sesuatu yang sudah pribadi dan sebagainya, itu kan sangat mengganggu. Tapi kalau perbedaan di dalam pandangan doktrin Alkitabiah bagi saya hal-hal biasa saja. Ya, kita juga saling belajar satu dengan lain. Kira-kira begitu, Ibu Devi. Ya, terima kasih Pastor Luther. Terima kasih juga untuk forum tanya jawab ini, sehingga keinginan tahuan kami bisa lebih jelas. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi bertanya pada forum ini. Terima kasih.